2 bulan setelah keluar dari penjara, Saipul Jamil kembali menjadi buah bibir. Kali ini soal perseteruannya dengan salah seorang psikolog yang kencang menyerotinya. Ada apa sebenarnya? Simak selengkapnya dalam liputan khas Ragam Perkara bertajuk Panas Saipul Jamil versus Lita Gading. Hai, manajernya Saipul Jamil. Kamu hati-hati, jaga perasaan orang, jangan cuma memikirkan duit. Saipul Jamil seperti belum sepi jadi berita terkini. Selebritas 41 tahun itu melaporkan Lita Gading, seorang psikolog, ke Polda Metro Jaya karena dinilai menyudutkannya. Saipul geram atas sebutan pedofil yang disematkan kepada dirinya. Hai, manajemennya Saipul Jamil. Saya Lita Gading. Saya paham Anda butuh duit, ya. Dengan dia kemarin jor-joran, penyambutan dan sebagainya. Anda yang meng-create, betul kan? Jangan mengelak, saya tahu itu. Dan Anda harus berpikir, saya tahu Anda butuh duit. Karena artis kamu masuk dalam penjara 5,5-7 bulan. Bener nggak? Halo teman-teman artis, saya minta tolong sama Anda. Walaupun Saipul Jamil itu teman Anda, namun please, saya mohon stop. Jangan sekali-kali lagi menayangkan atau ikut masuk dalam satu programnya dia. Bantu. Jadi Anda lah yang sekarang tuh berperan penuh untuk sebuah petisi yang kita lakukan. Oke? Komentar keras Lita Gading itulah yang disebut-sebut membuat gerah Saipul Jamil. Apalagi tak hanya sekali Lita menyoroti Saipul. Lita yang berdiri di barisan korban pun seperti tak dapat menyembunyikan kerisauannya. Lita menyoroti bagaimana dampak pelecehan seksual tak hanya meninggalkan bekas luka, tapi juga trauma mendalam bagi korban. Belum lagi bagaimana keluarga korban menyaksikan penyambutan Saipul yang menghebohkan itu. Berkaca dari penyambutan itu, Lita menilai bahwa apa yang dilakukan Saipul seolah sah-sah saja. Kamu hati-hati. Jaga perasaan orang, jangan cuma memikirkan duit. Lihat korban. Walaupun anak buah kamu atau artis kamu sudah bertobat, jangan kamu kotori lagi dengan kelakuan kamu. Oke? Sementara pihak Saipul juga tak gentar meladeni kritikan tajam Lita. Disebutkan, komentar Lita tersebut selain dinilai membentuk opini negatif dan berpotensi menghabisi karakter Saipul, serta dianggap sudah kelewatan. Saipul Jamil ini sudah menjalani masa tahanan sebagai napi binaan di lapas lembaga pemasyarakatan. Berarti dia sudah melalui fase pembinaan yang dimana dia sekarang sudah menjadi orang biasa dan harus diterima di masyarakat. Mereka ini adalah yang mengaku psikolog yang harusnya punya kode etik, tata cara etika. Kalau dia misalnya satu perkara bagaimana tentang pedofil tidak menyebutkan nama orang, sah-sah saja. Tapi dia menyebut dan menggiring satu opini. Hai, Penyebutan nama secara gamblang itulah yang membuat pihak Saipul merasa berkeberatan. Sebelum membawa persoalan ini ke ranah hukum, pihak Saipul mengaku telah menegur dan mengingatkan Lita. Namun, sampai lewat tenggat waktu yang diberikan, pihak Saipul mengklaim tidak menerima respon apapun. Kita tegur, kita somasi, tapi tetap menantang dan mengatakan bahwa akan menghadapi. Oke, kita beri waktu 3 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, 2 kali sampai 3 kali somasi. Mereka tidak, akhirnya tibalah titik pada pelaporan Undang-Undang ITE, pasal 27, junto 45 Undang-Undang ITE. Ya, dia pencemar nama baik di media elektronik, media sosial milik dia, termasuk khususnya akun YouTube-nya Lita Gading. Bagi seorang yang memiliki latar belakang profesi atau seorang ilmuwan, ketika dia menyatakan satu pernyataan ke publik, itu harus dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena seorang yang memiliki latar belakang keilmuan yang memang
dianggap oleh masyarakat dia ahli atau pakar di bidangnya, ini akan dianggap setiap komentar dia itu sebagai suatu kebenaran. Lepas dari polemik antara Lita Gading dan pihak Saipul Jamil tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyuguhkan data cukup mencengangkan. Tercatat, setiap tahun ribuan pengaduan terkait anak datang ke meja KPAI. Dari 10 klaster atau bidang pengaduan, kasus anak berhadapan dengan hukum menjadi kasus yang paling sering diadukan ke KPAI dalam 10 tahun terakhir. Sementara maksud anak berhadapan dengan hukum menurut undang-undang dijabarkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak yang menjadi korban ataupun saksi tindak pidana. Sebagai korban tindak pidana, anak-anak itu banyak mendapatkan kekerasan fisik, seksual hingga perundungan fisik maupun non-fisik. Jangan melihat kuantifikasinya bahwa kasus kekerasan seksual seperti ini, jumlahnya sekian. Jangan melihat itu. Tapi tentu yang harus kita baca adalah kompleksitasnya. Karena ini kan kasus kekerasan seksual itu kan memang kompleks dalam pengertian yang lebih luas ya. Terhadap korban dampaknya juga cukup kompleks ya terhadap korban. Selain itu juga dalam beberapa kasus jaringan pelaku kejahatan seksual itu juga tidak mudah dideteksi, sehingga dalam beberapa kasus kadang anak juga tidak tahu bahwa dia adalah pelaku kejahatan seksual. Yang ketiga adalah tidak mudah bagi keluarga korban dan orang-orang terdekat anak mengidentifikasi bahwa ini adalah pelaku kejahatan seks. Tidak mudah. Karena modus-modus itu semakin hari semakin berubah. Pelaku kekerasan yang paling tinggi didominasi orang terdekat korban ya. Makanya ini tentu butuh evaluasi agar kualitas pengasuhan terhadap anak itu harus lebih baik.